Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga atas rahmat dan hidayahnya melimpah kepada kita semua. Salawat dan salam yang senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan juga umat yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pokok organ ketakwaan, yaitu 5 organ yang harus kita jaga, terutama di Ramadan ini. Dalam kondisi kita menjalankan puasa, maka ini sangat penting. Apabila 5 dari organ itu bisa terjaga, maka akan mengantarkan pribadi-pribadi muslim yang beriman yang sedang melaksanakan ibadah puasa akan diantarkan kepada kemuliaan yang sangat tinggi, derajat yang sangat tinggi, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang 5 organ tersebut adalah, yang pertama adalah kedua mata kita. Kita diperintahkan untuk menjaga mata, terutama di bulan puasa ini. Mata adalah fungsinya untuk melihat segala sesuatu, melihat yang buruk, melihat yang baik. Apabila mata itu terjaga, sering melihat sesuatu yang baik, maka akan menjadikan hati itu menjadi bersih, hati menjadi jernih. Itu apabila mata kita selalu terjaga dalam pandangan atau melihat segala sesuatu yang kita lihat. Kemudian yang kedua adalah telinga. Indra yang kedua, telinga adalah merupakan tempat informasi, segala informasi akan masuk lewat telinga kita, telinga kanan, telinga kiri, baik informasi yang buruk maupun informasi yang baik-baik. Bahkan dengan suara-suara yang baik pun akan menjadikan kita terseret kepada perbuatan yang berdosa. Contohnya ketika telinga kita mendengarkan, kalau yang mendengarkan segala suara yang buruk jelas, tapi mendengarkan yang suara yang baik pun akan terseret kepada perbuatan dosa. Untuk itu kita harus hati-hati menjaganya. Suatu contoh, umpamanya ketika telinga kita mendengarkan pujian, mendengarkan sanjungan dari orang lain, maka telinga kita harus dijaga. Maka sanjungan pujian itu harus kita kembalikan pada hakikatnya, kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang pede ketika dipuji, kemudian akan muncul sifat kesombongan dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, yaitu kita diperintahkan untuk menjaga hati. Hati sangat penting,
karena hati ini adalah merupakan pusat sentral untuk mengendalikan seluruh indera yang ada pada tubuh kita. Hati yang baik maka akan mengendalikan otak kita, sehingga otak kita menjadi otak yang baik, otak yang jernih, muncul pemikiran, maka pemikiran-pemikiran yang baik. Kemudian tugas otak adalah akan memerintahkan seluruh anggota yang kita miliki ini. Tangan akan diperintahkan dengan otak, kedua mata akan diperintahkan oleh otak, dan mulut juga diperintahkan oleh otak. Kalau otak itu jernih, otak itu bersih, dikendalikan dengan hati yang murni, yang bersih, maka semua organ akan dijalankan dengan baik. Ketika otak perintahkan kedua tangan, wahai tangan, bergeraklah kamu, maka tangan ini akan bergerak untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk mengulurkan sedekahnya, untuk berjabat tangan, dan untuk lain sebagainya. Ini kalau otak dalam kondisi yang bersih. Akan tapi bila otak itu kondisinya otak sedang kotor, karena dikendalikan oleh hati yang kotor, maka otak pun akan memerintahkan organ kita akan menjadi buruk. Seperti contoh, wahai mulut, berkata-kata atau mengucapkan, maka mulut itu akan mengucapkan sesuatu ucapan yang buruk, karena yang perintah adalah sesuatu dalam kondisi yang buruk. Kemudian yang keempat adalah organ yang keempat adalah lisan. Lisan merupakan satu organ yang sangat penting di dalam kehidupan. Lagi di dalam Ramadan kita dalam menjalankan ibadah puasa ini, maka harus selalu menjaga lisan kita. Lisan kita kadang bisa menjadikan orang menjadi senang, dengan lisan kita orang menjadi nyaman, dengan lisan kita orang bisa menjadi tersenyum, bahkan dengan lisan kita orang bisa menjadi bahagia. Akan tetapi sebaliknya, dengan lisan kita orang akan menjadi kecewa, dengan lisan kita orang akan menjadi marah, murka, dengan lisan kita orang menjadi benci terhadap kita, bahkan dengan lisan kita orang itu akan menjadi dendam terhadap seseorang, bahkan dendamnya itu akan sulit diobati. Untuk itu, dengan organ yang namanya lisan ini, mari kita jaga dengan sebaik mungkin, atau mungkin lebih baik diam daripada berkata-kata, akan tapi akan membawa dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam sabdanya, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berbicaralah dengan baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Untuk itu, di bulan Ramadan ini, maka jagalah lisan kita. Kalau tidak bisa menjaga, maka lebih baik diam. Maka tutuplah mulut kita di Ramadan ini, kecuali suara-suara yang keluar dari mulut itu adalah suara-suara yang bermanfaat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah al-butun. Organ yang namanya al-butun atau perut. Perut ini adalah merupakan tempat masuknya segala makanan dan segala minuman, baik yang halal, yang haram, yang makruh, yang subhat, dan lain sebagainya. Semuanya akan masuk ke dalam perut. Dan ketika sudah masuk ke dalam perut, karena perut adalah tugasnya untuk mencerna makanan, minuman yang kita makan, semua dicerna. Kemudian setelah dicerna, dari makanan itu akan disalurkan ke seluruh organ kita, yang sebagian menjadi ampas, yaitu kotoran kita buang, yang kemudian sarinya akan ditransfer ke seluruh organ kita. Maka kita harus menjaga perut kita, jangan sampai perut kita kemasukan hal-hal yang subhat atau yang haram,
maka kalau itu yang masuk dalam perut kita, berarti akan menjadikan dampak yang buruk bagi organ-organ kita. Jangan dikira kalau makanan minuman yang sudah masuk ke dalam perut kemudian masuk begitu saja, kemudian dibuang begitu saja, akan tapi akan menjadi dampak baik dan buruknya tergantung makanan tersebut kepada seluruh organ yang kita miliki ini. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan, yaitu takwanya 5 organ tersebut. Insya Allah kalau 5 organ itu, yaitu yang pertama tadi adalah mata, kemudian telinga, kemudian lisan, kemudian hati, kemudian perut, insya Allah maka dengan puasa kita, maka dengan baiknya 5 organ itu akan mengantarkan puasa kita menjadikan hamba-hamba Allah yang muttaqin, yaitu hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya dan akan selalu terjaga kapan dan dimanapun berada. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.